Terkait dengan halal haram, efek dari makanan yang dimakan seorang muslim dan non muslim, apakah yang halalan thayyibah itu hanya muslim saja, kemudian yang thayyib itu yang dikonsumsi oleh orang-orang non muslim. Khitab yang diberikan, ini kita masuknya ke usul fikih. Khitab yang diperintahkan oleh Allah itu berlaku untuk semua manusia, termasuk yang non muslim. Khitab wa aqimus shalah, di situ kan tidak ada pembagian. Oh, wa aqimus shalah itu berarti yang muslim, yang non muslim tidak. Semua terkena khitab dari Quran. Khitab itu adalah narasi. Karena ketika Quran menarasikan sesuatu, baik itu perintah maupun larangan, itu untuk seluruh umat manusia. Cuman bedanya kalau muslim itu menjalankan, yang non muslim belum menjalankan. Kenapa? Karena itu mereka belum masuk Islam. Nah, ini juga nanti akan menjadi salah satu beban yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga khitab, narasi untuk memakan makanan yang halal, thayyib dan halal, dan menjauhi makanan yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling kentara itu adalah pada perilaku. Perilakunya ini yang paling kentara. Dari mulai cara ngomongnya yang kasar, perangainya kepada orang, hatta itu terjadi kepada muslim. Enggak kita pungkiri kok, muslim juga yang mohon maaf mengkonsumsi dari hasil yang haram atau suka makan daging ular dan yang lain-lain ya, yang seperti itulah, daging anjing dan yang lain, itu perangainya juga sama bermasalah. Kita hampir bisa menemukan orang-orang yang ada pemisah yang begitu tajam. Orang muslim yang menjaga makanannya dengan yang tidak menjaga itu kelihatan sekali kok, lebih kalem. Kalaupun marah juga marahnya wajar. Kemudian mereka lebih mudah untuk diajak kepada kebaikan begitu. Itu lebih kelihatan kentara. Nah, pada akhirnya halal dan thayyib itu dua-duanya narasinya ditujukan kepada muslim dan non muslim. Karena semua khitab atau narasi Quran ditujukan kepada umat manusia. Judulnya adalah umat manusia. Bedanya yang muslim itu nerima, yang non muslim belum menerima. Lah buat apa saya nerima? Wong saya bukan muslim. Betul. Tapi ingat, setiap khitab yang ditujukan kepada Anda dan kemudian tidak Anda lakukan, konsekuensinya nanti hanya akan memperberat hisabnya di yaumil qiyamah. Kalaulah kemudian mereka untuk yang haram mereka tidak perhatikan, yang thayyib saja yang mereka perhatikan terkait dengan kesehatan. Pak, yang haram yang dikonsumsi pun berbahaya untuk tubuh. Kenapa itu diharamkan oleh Allah? Satu, ta'abudi. Ta'abud itu apa? Ya Allah perintahkan, kita nggak usah nanya. Kenapa ya Rabb kok diharamkan? Nggak perlu kita nanya. Kalau sudah Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ternyata hikmahnya ketemu, dicari oleh para ulama, dicari oleh para dokter, bahwa pada objek-objek yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung madharat, pasti. Karena kan judulnya thayyib. Kalau yang enggak thayyib mesti, yang enggak halal mesti diharamkan, dan itu sebetulnya manfaatnya kembali kepada kita. Ya, orang yang mengkonsumsi miras itu di perutnya terkumpul cairan-cairan yang ini suatu saat levernya kena. Loh, yang enggak minum miras juga kena lever, bukan masalah yang minum miras kena lever, yang enggak minum miras kena lever. Bisa jadi yang enggak minum miras kena lever tapi karena sebab yang lain gitu loh. Cuman kan judulnya mereka patuh. Ketika Allah melarang khamr untuk diminum, mereka patuh. Yang ini enggak. Jadi sakit lever atau sakit yang lain itu bisa menimpa siapapun. Cuman kan sebabnya bukan karena sebab yang diharamkan. Mungkin karena suka begadang, mungkin miras enggak, tapi makanan bersoda, minuman bersoda tiap hari. Coca-Cola itu hampir tiap hari diminum. Wah, ini kan ngerusak jaringan. Berarti dia enggak thayyib. Daging kambing itu halal. Tapi bagi mereka yang darahnya tinggi dan stroke, bisa langsung geblak miring-miring begitu ya. Nah, ini enggak thayyib jadinya, dikurangi, bukan enggak sama sekali dikurangi. Kalau dokter bilang stop, ya sudah stop. Karena dia tidak thayyib untuk kesehatan dirinya. Jadi narasi khitab Quran itu ditujukan kepada semua umat manusia. Hanya orang-orang beriman saja yang mau patuh. Karena memang itu bagian dari keyakinan
dan bagian dari tauhid yang mereka yakini. Kepada non muslim, khitab jilbab, narasi jilbab nutup aurat itu berlaku. Kemudian narasi halal haram, narasi macam-macam termasuk sholat, puasa dan yang lainnya. Nah, itulah nanti akan menjadi pemberat hisab mereka di akhirat. Itu kalau kita melihat dari sisi usul fikihnya. Qalu usuliyin, ahli usul mengatakan al khitabu lil jami'. Semua ditujukan kepada semua perintah dan larangan ini. Hanya orang-orang beriman yang mau mereka akan mendapatkan balasan kebaikan, yang mereka tidak mau itu hanya akan memberat pundi-pundi dosa dan juga maksiatnya, dan hisabnya makin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap penolakan itu berlaku hukuman. Setiap penolakan berlaku hukuman dan seperti itu seterusnya. Demikian cukup atau masih ada yang bertanya?